Hai, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai di episode kedua. Kali ini bareng aku Kori dan Ani nggak ada. Ani sedang apa ya? Dia ditelan bumi ya, hilang dari peradaban dunia. Nggak bercanda. Ani nggak nemenin aku sekarang, jadi aku sendirian di sini. Walaupun ya aku sudah terbiasa sendiri ya, enggak. Nah, kali ini aku bakal membahas terkait topik pernikahan. Topik ini bisa dikatakan cukup panas ya. Kalau dibilang panas sih panas juga gitu. Untuk anak-anak muda mungkin ada yang pengen kebelet nikah atau mungkin ada yang nggak pengen nikah. We never know, kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin aku yang nikah nggak, aku nikah kok, tenang aja. Cuma belum ketemu jodohnya. Nanti aku nyari belakangan. Dan tentunya di sini aku membahas topik ini nggak sendirian. Aku ada bintang tamu yang cantik luar biasa. Wes, ada gadis Jowo, tidak lain apa sih Kak Nitya ya, Kak Nitya tidak lain Kak Nitya sih. Halo Kak Nitya, apa kabar? Halo Kori, kabar baik juga ada, kabar buruk juga nggak ada. Kabar buruk nggak ada, kabar baik ada. Eh, ada semua sih sebenarnya. Kabar buruknya ada, Kabar kabar buruknya baiknya apa? ada. Nggak punya uang. Nggak punya uang, Iya, dompetmu kosong. iya. Semoga apa namanya, datang dari sini, setelah dari sini Pulang, pulang dari pulang. sini ya, Iya. pulang dari sini dapat uang ya Kak Nitya ya. Ya siapa tahu kan kamu yang ngasih Ya, amplop gitu ya. semoga habis ini tiba-tiba YouTube-nya naik daun, Wih, dapat duit. Amin. kalau nggak naik daun ya naik toge. Udah gitu aja. Oke, Kak Nitya sapa dulu dong, sobat ngobras kali ini. Hai sobat ngobras, ketemu lagi dengan saya si mata minimalis, Hidung hidung ekonomis. ekonomis, paras manis, pesona artis. Wis, Cia. pesona artis. Siapa lagi kalau bukan Nitya Yuli Pratista. Oke, Yes. jadi di sini aku udah sama Kak Nitya. Kak Nitya ini adalah seorang pendharma wacana muda yang viral ya Kak Nitya, sempat viral Kak Nitya ya Ya itu di dulu YouTube. Itu dulu banget ya. Itu ya. tahun berapa sih Kak Nitya? 2002 kalau nggak salah. Enggak lah, belum lahir. Udah lahir gak sih? Udah. Belum, kan saya lahir 2023, baru kemarin. Tahun Langsung baru. jadi. Iya. Ada petasan, saya kaget keluar dari perut ibu saya. Udah Oke. langsung jadi. Kak Nitya ini seorang pendharma wacana muda yang bisa dikatakan seperti itu, dan tentunya di sini kita akan membahas terkait dengan topik pernikahan tapi dari sisi perspektif agama Hindu seperti itu ya Kak Nitya ya. Wow, berat sekali Berat ya. sekali ya. Ya, Ini berat. topiknya Seperti dosamu, Nggak. berat sekali. dosaku kayaknya dikit. Soalnya aku anak baik. Nggak. Kelihatannya aja anak baik. Oke. Jadi itu sih. Walaupun topiknya sangat berat, sangat panas, tapi ya kita akan membawa ini apa namanya, topik yang bisa dikatakan enjoy lah ya. Oke, Kak Nitya. Iya. Kita kan akan membahas terkait dengan topik pernikahan nih. Nikah itu kan adalah suatu apa ya? Bersatunya dua insan yang saling mencintai. Eish. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak Mencintai, mencintai jangan tapi nikah. dipaksa ya? Putus. Putus seperti kamu dan dia. Iya. Eh, Itu karena nggak cocok aja sih. iya, karena nggak jodoh. Nggak jodoh jadinya udah selesai. Kamu jalur neraka, dia jalur Jalur- surga. Nggak, aku jalur surga sih, dia jalur neraka. Jangan Oh. bilang aku jalur neraka. Pasti dia aja yang neraka. Membela diri sendiri. Aku membela diri sendiriku. Oke, Kak Nitya. Dari Kak Nitya nih, menurut Kak Nitya nikah itu apa sih sebenarnya? Selain dua insan yang saling mencintai bersatu gitu. Apa ya? Daripada saya bingung mikir, mending kalian cari aja di Google. Ya. Nikah itu Bingung, apa? Nikah itu apa? Iya. Semua orang pasti tahu nikah. Nggak Iya. mungkin nggak ada yang tahu Nggak nikah. mungkin nggak tahu nikah. Karena Kalau di kalau Bali nggak ada ada, papayas, nganten, Oh. basuut, nikah betul. Kalau Kak Nitya, oke. kalau nikah menurut pandanganku itu gimana ya? Apalagi dalam perspektif agama Hindu itu suatu hal yang diwajibkan. Kita kan mengenal dengan adanya ajaran catur asrama, ya, Iya, yang benar. dimana tahapan kedua itu adalah Grehasta Grihasta asrama, yang dimana Grihasta asrama ini kan dua pasang insan yang membangun rumah Rumah tangga. Dan membangun rumah tangga itu kan bisa dilakukan ketika mereka menikah. Kalau Mm-mm. mereka nggak menikah gimana mau Gimana? bangun rumah Iya. tangga? Jadi dalam agama Hindu itu menikah itu suatu hal yang diwajibkan untuk memenuhi jenjang kehidupan pada tahap kedua setelah brahmacari, Brahmacari. Oke. untuk meneruskan keturunan juga. Oke, jadi dalam perspektif agama Hindu nikah itu adalah hal yang diwajibkan ya Kak Nitya Iya. ya. Terus ini kan ada nih beberapa mungkin sebagian atau ya beberapa orang lah ya, ada yang nggak nikah itu Kak, itu gimana sih Kak Nitya?
Tapi kan di sini diwajibkan nih, Iya. karena kita harus melewati jenjang kehidupan ya. Catur asrama itu ada Iya. brahmacari, grahaste, wanapraste dan biksuka gitu kan. Nah, ada yang nggak nikah gitu atau istilahnya sukle brahmacari itu gimana sih Kak Nit? Kalau dibilang nggak nikah itu berarti orang tersebut tidak bisa meneruskan keturunan atau leluhurnya. Ibaratnya gini, kalau pohon nih ya, rantingnya udah, akarnya udah mati, kan pohon itu tidak akan bisa tumbuh lagi. Oh, Sama halnya dengan silsilah leluhur kita atau keluarga kita, kalau tidak ada yang meneruskan, bagaimana pohon itu bisa berdiri lagi dan berkembang berbuah. Dan kalau kita tidak menikah, otomatis kita kan tidak, bukan kita ya kan, kita cewek-cewek nggak mungkin dong kita sama-sama nggak bisa. nikah. Sorry. Nggak bisa, sorry, kita masih normal. Kita masih normal. Aku Maaf. masih suka batang. Hei. tolong dikit gitu ya. Waduh, jadi terkotori nih. Mohon maaf ya, tadi saya udah maturan, udah belum. sembahyang, Jangan dan contoh tiba-tiba aku. dikotorin seperti ini. Aduh ya Tuhan, pikiranku jadi terong-terongan nih. Sorry. Sorry. Maaf guys, Lanjut, Kak. keceplosan, disengaja tadi. Lanjut. Kan kalau cowok dan cewek itu yang saling mencintai ya, saling mencintai. Kalau mereka menikah kan otomatis mereka memiliki anak, dan anak mereka bisa meneruskan keturunan atau meneruskan leluhur mereka, silsilah keluarga mereka, dan dari sinilah mereka akan mampu meneruskan kayak silsilah keluarga mereka lah. Kalau mereka tidak menikah, mereka tidak memiliki keturunan, bagaimana mereka bisa meneruskan silsilah keluarga mereka? Diibaratkan seperti pohon tadi, kalau akarnya mati kan tidak bisa, Nggak bisa tumbuh, tidak iya, bisa benar, berbuah. benar. Namun itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kan setiap orang juga memiliki pandangannya masing-masing. Kalau menurut mereka tidak menikah itu masih bisa meneruskan silsilah keluarga, itu kan entah dengan bagaimana cara mereka, itu juga Hindu tidak melarangnya karena dalam Hindu kan fleksibel. Fleksibel ya. Oke. Jadi itu ya Kak Nit. Jadi Hindu itu fleksibel, nggak pernah melarang mau itu kita Bukan nikah. melarang sih, kayak tidak terlalu mengekang. Oh, mengekang, mau kita nikah mau enggak ya it's okay gitu kan. Tapi kalau enggak nikah ya namanya sukla brahmacari. Kalau nikah ya kita masuk ke tahap grahaste Grahaste, gitu ya. tapi untuk semeton diwajibkan nikah ya. Diwajibkan nikah. Ya, karena semua Ayo orang nikah. ayo nikah. Sama aku jomblo. Aku gimana ya? Semoga Dia tidak. punya, enggak usah sama aku aja. Aku juga jomblo kalau di Aku. sini. Kalau di Oke. sini. Aduh, maaf ya Ayang. Kurang ajar ya Bang. Oke, jadi itu ya fleksibel. Nah, kemudian semisal nih, tadi kan Kak Nitya bilang kalau mau dia nggak nikah, mau dia mau lanjutkan keturunan atau enggak. Tapi ketika kalau mereka udah nikah, terus mereka nggak bisa melanjutkan keturunan atau bisa dikatakan ya apa ya, nggak bisa punya anak gitu, itu ada apa ya, dosa nggak sih kita, Kak Nit, apa gimana sih? Kalau dosa kan udah jadi makanan Kori setiap hari ya. Ya, Jadi benar sekali. kalau kita membahas dosa kayaknya seru nih. Ya. Seru sekali ya. Kalau dibilang sekarang kan banyak juga ya orang yang udah menikah tapi dalam istilah kasarnya mandul, tidak memiliki keturunan, atau enggak mereka melakukan bayi tabung, adopsi anak dari panti. Itu sebenarnya dosa enggak sih? Kalau ini menurut pandangan saya ya, pandangan saya kan masih sempit ya. Iya. Kita Sesempit masih anak muda. ya, karena masih anak muda, sesempit tit ya. Lanjut. Aduh, aku lanjut Kak Nit. Sesempit ya, Ya. pokoknya pikiran kita masih sempit. Kita Ya, lihat dari sudut pandang, kita lihat dari sudut pandang anak muda lah ya. Apalagi Kak Nita juga dikatakan sebagai pendharma wacana muda. Aduh, Kita jangan lihat dari dibilang sudut pandang itu. Oke, Ya. lanjut Kak jangan Nit. dibilang sebagai pendharma wacana. Oh, Nggak iya. cocok soalnya, banyak dosanya Mas Ian. Oke, nggak jadi. Nggak Cancel. jadi. Tarik lagi omongan. Kalau menurut pandangan saya itu dibilang dosa juga enggak. Sebenarnya dosa atau enggak itu kita sendirilah yang menciptakan dosa itu. Kalau kita menganggap itu sebuah dosa, ya itu akan menjadi dosa. Tapi kalau itu kita anggap sebagai suatu hal yang tidak dosa, maka juga tidak dosa. Apa sih salahnya mengadopsi anak? Kan ibaratnya kita menolong orang yang sedang kesusahan. Iya, Kita benar. mengadopsi anak itu diibaratnya kita menolong seorang